kita tertimpa segala musibah, kita tertimpa segala ujian, bukan cuma ridho, tapi kita juga harus berpikir bahwa sebelum Allah menguji kita, Allah sudah mencurahkan segala nikmatnya untuk kita. Sering saya sampaikan, suara kita ini lebih keras terdengar saat kita mengeluh lapar daripada mengucapkan alhamdulillah di waktu kenyang. Kita nih kalau sakit bingung nyari obat, tapi kalau sehat tidak pernah ngambil sijadah dan bersujud bersyukur kepada Allah. Maka disampaikan bahwa tingkat kebahagiaan seorang hamba dilihat dari seberapa besar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pahala untuk orang-orang yang ridho. Jadi yang kita ambil dari perjalanan ini adalah ridhonya baginda Nabi SAW saat yang paling dicintai dan paling mendukung beliau Allah ambil. Dalam satu riwayat hadis disampaikan tentang keridhaan. Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikatku, saya mencintai fulan. Katanya Allah, maka ambillah buah hatinya. Ambil yang paling dia cintai. Jadi kalau dia punya anak 5, yang dicintai yang nomor 3, ambil yang nomor 3 katanya Allah. Saat sudah diambil, malaikat lapor, ya Rabb, sudah. Bagaimana sikap hambaku itu? Ya Rabb, hambamu yang telah aku ambil dengan izinmu ini, anaknya yang paling dicintainya, dia ridho dan dia pasrahkan semuanya kepadamu. Wahai malaikatku, kata Allah, bangunkan dia istana di surga yang tinggi menjulang dengan megahnya, yang mana tidak bisa didapat oleh orang yang banyak sholatnya, tidak bisa didapat oleh orang yang banyak sedekahnya, tidak bisa didapat oleh mereka yang banyak puasanya. Istana itu hanya bisa didapat oleh mereka yang ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Al-Fakir tutup setelah perjalanan ini. Jadi panjang. Jadi setelah di Taif, baginda ini mampir ke satu perkebunan kurma untuk istirahat sama Sayyidina Zaid bin Haritsah. Lama perjalanan itu sampai akhirnya di situ juga awal mula bangsa jin jadi umatnya Rasulullah SAW. Tambah soro orang kafir. Baginda masuk ke Ka'bah di Hijri Ismail, beliau berdoa, ya Allah, ya apa ini umat-umatku ini ya Allah, ya apa keadaan mereka, nilai terus-terusan kayak gini, ya apa, nangis mikirkan umatnya. Dan disinilah salah satu hakikat dari Isra wal Mi'raj Allah tunjukkan. Jadi 3 hal penting yang harus kita pahami dari Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah Allah ingin memberikan hadiah dari kesabaran dan keridhaan Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah ingin tunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Kemuliaan yang tidak pernah didapat oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau SAW. Dan yang ketiga, Allah ingin menunjukkan tentang pentingnya ibadah sholat, karena tidak ada satupun ibadah yang mana Allah sampaikan langsung ke Rasulullah kecuali sholat. Dan setelah beliau berangkat, jadi saat beliau mau Isra ini, di dalam Sirah An-Nabawi diriwayatkan disampaikan lagi oleh Al-Habib Murtada bin Abdullah Al-Kaf dalam Nurul Mustafa itu. Di waktu itu, jadi yang menyaksikan itu sebetulnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi disampaikan di situ malaikat Jibril alaihissalam disuruh oleh Allah untuk berhias, untuk yang rapi, yang wangi, dan diamanatkan sama Allah, nuruto. Nanti saat kamu datang menemui kekasihku yang patuh kamu sama dia, katanya Allah. Dan suruh juga itu Mikail, Israel untuk turun menjemputnya. Dan bukan cuma keempat malaikat mulia ini, ratusan ribu malaikat pun ikut menyambut. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan menyampaikan, waktu saya keluar malam itu, saya menyaksikan langit ini kayak siang, terang benderang, katanya Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman tidak menyadari bahwa terang itu adalah cahaya dari para malaikat yang menjemput baginda Nabi SAW. Dan beliau dijemput naik buruk, kendaraan yang cepatnya itu, jadi ngelihatnya kemana seperti itu kecepatannya, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Makanya Ustaz Farid pernah menyampaikan, teknologi sekarang ini mundur, bukan maju. Jet ini baru-baru muncul. Tapi di zamannya Rasulullah sudah ada kendaraan yang lebih cepat dari cahaya. Dari perjalanan ini satu lagi yang bisa kita ambil pelajaran, buruk ini. Jadi saat malaikat Jibril memilih buruk ini, ada kurang lebih 40.000 buruk di situ. Dengan gagah-gagahnya buruk itu,
Tapi malaikat Jibril terfokus sama ada satu buruk, ndak lebih bagus dari yang lainnya. Kurus, keceng, nangis tok di pojokan. Nangis terus di pojokan. Akhirnya diparani sama malaikat Jibril. Didatangi karena penasaran. Wahai buruk, kamu ini kenapa kok nangis terus, kata malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya 4000 tahun sebelum saya diciptakan, saya itu mendengar tentang nama mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai itu saya menangis, menahan kerinduan saya kepada kekasih Allah, Ahmad, kata buruk ini. Dan mulai itu saya tidak enak untuk apa-apa, kepikiran terus, kata buruk ini. Maka tangisan saya atas kerinduan ini yang bikin saya kurus, katanya buruk. Maka kata malaikat Jibril, engkau yang lebih pantas untuk ikut bersamaku menjemput Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Rasulullah dalam keadaan yang sangat sederhana dibandingkan buruk yang lain menjadi penyebab dia dipilih oleh malaikat Jibril untuk menjadi kendaraan yang paling mulia karena ditunggangi oleh manusia paling mulia, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Habib Umar bin Hafid, mudah-mudahan kita berkumpul bersama beliau. Beliau sampaikan, jadilah orang yang sederhana, jadilah orang yang biasa-biasa saja, tapi di hati kalian tersimpan kecintaan dan kerinduan yang luar biasa kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dari yang biasa jadi dimuliakan oleh Allah. Cinta dari orang yang mungkin rendah, miskin hartanya, karena cintanya kepada Rasulullah, Allah muliakan di tempat yang harta sudah ada artinya. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, harusnya kita berbahagia dan tidak akan ada penyesalan di dunia ataupun di akhirat nanti. Berjalan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, beliau mandek dulu, berhenti dulu di Madinah, berhenti untuk sholat. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, kita berhenti sejenak, sholat dulu. Ini Madinah, kata malaikat Jibril, tempat nantinya engkau bakal hijrah. Selesai sholat di Madinah, jalan lagi, berhenti lagi di Bukit Turi Sina, tempat Nabi Allah Musa alaihissalam berdialog sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat di situ. Mari sholat. Jadi tidak tak bahas semua, karena pelajaran yang paling kelihatan di akhir zaman ini ada setelah nanti